Kalau kita tarik garis ke belakang, jauh sebelum ada nama Indonesia dan bahkan sebelum pulau-pulau itu terpisah seperti sekarang, ada sebuah daratan besar bernama Sundaland. Sebuah punah besar yang menyatukan apa yang sekarang kita kenal sebagai Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Dan sebagian Asia Tenggara. Laut belum memisahkan mereka, semua masih satu benua raksasa yang kaya akan hutan tropis dan diisi oleh hewan-hewan besar yang bisa jalan dari satu pulau ke pulau lain tanpa harus berenang. Dan di sanalah spesies paling mengesankan di Asia, sang raja hutan, harimau dapat menjelajahi bebas. Di Jawa dia ada, Sumatera sudah jelas, bahkan sampai ke Bali pun dia sempat singgah. Tapi anehnya, ada satu area yang tidak ada spesies ini alias kosong, yaitu Kalimantan. Tidak ada jejak harimau di sana. Bukan cuma harimau modern, fosil atau peninggalan harimau purba pun juga nihil. Lucu ya, Sundaland dulunya satu tanah besar, tapi harimau kayak punya agenda pribadi. Kalimantan enggak, skip dulu. Padahal Kalimantan luasnya itu luas banget, lebih luas daripada Sumatera dan Jawa. Hutannya juga lebat, mangsanya juga melimpah. Tapi kenapa Raja Hutan ogah menginjakkan kaki di tanah yang begitu menjanjikan? Nah, itulah yang mau kita bahas hari ini. Bukan soal harimau yang enggan bertualang ke Kalimantan, tapi tentang sejarah alam, jalur migrasi, persaingan predator, sampai geografi yang diam-diam menyabotase distribusi hewan. Dan siapa tahu kita juga akan menemukan bahwa kadang hutan lebat sekalipun belum tentu cukup untuk mengundang sang raja untuk datang. Aneh kan? Kayak kamu satu keluarga tinggal serumah, tapi cuma satu kamar yang gak pernah dimasukin kucing peliharaanmu. Padahal pintunya selalu kebuka lebar. Apakah Kalimantan punya bau yang gak disukai harimau? Atau ada alasan lain yang jauh lebih dalam? Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, saya pernah bahas tentang garis Wallacea di thumbnail yang ini. Selain itu, pernah bahas juga tentang Sundaland dan persebaran migrasi satwa di Indonesia di thumbnail yang ini. Jadi semua struktur tentang bahasan di video ini saya sudah pernah bahas di video-video sebelumnya. Jadi tidak akan saya bahas detail di video ini. Semuanya sudah saya taruh di deskripsi. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke bagian 1. Satu daratan. Secara logika, seharusnya harimau bisa menjelajah ke Kalimantan dengan sangat mudah. Saat zaman es, permukaan laut turun drastis, membuka jalan darat selebar ribuan kilometer. Jalur darat ini dikenal sebagai Sundaland, sebuah superkontinen tropis yang menyatukan pulau-pulau besar Indonesia bagian barat. Di masa itu, gajah purba, bahkan manusia purba, seperti Homo erectus, bisa jalan kaki dari daratan Asia menuju ke tempat yang sekarang kita sebut Indonesia. Dan tentu saja harimau pun juga ikut numpang lewat. Buktinya jelas, harimau ada di Sumatera, Jawa, bahkan sampai ke Bali. Tapi anehnya tidak di Kalimantan. Di sana kosong, nggak ada fosil, nggak ada bukti arkeologis. Dan meskipun suku Dayak sendiri sering menyebut harimau di cerita lokal mereka, bahkan ada cerita yang menyebutkan pernah melihat harimau dan meyakininya bukan macan dahan karena mereka sudah tahu karakter macan dahan seperti apa. Selain itu, mereka juga banyak menggunakan aksesoris dari tubuh harimau ini yang masih belum diketahui secara pasti apakah benar itu milik harimau atau macan dahan. Namun, meskipun ada banyak jejak seperti itu, ternyata masih belum bisa dibuktikan apakah harimau memang benar pernah hidup di Kalimantan atau tidak. Yang ada justru adalah kerabat mereka, kucing hutan kecil, macan dahan, sampai kucing merah Kalimantan. Semuanya kucing, tapi bukan si loreng. Jadi kenapa Kalimantan seperti punya tameng anti harimau? Kita coba bahas di bagian 2, ekologi. Beberapa ahli percaya bahwa bukan karena harimau yang gagal nyebrang, tapi karena mereka memilih untuk tidak tinggal. Jadi mereka mungkin sudah nyebrang tapi tidak mau netap di sana. Ini bukan soal nggak bisa sampai di sana. Kalimantan punya ekosistem yang jauh berbeda dibandingkan Sumatera dan juga Jawa. Pulau ini didominasi oleh hutan hujan tropis yang sangat lebat, basah, dan jujur saja sangat tidak cocok untuk gaya hidup harimau. Harimau meskipun predator puncak ternyata nggak terlalu suka hutan yang super lebat. Mereka butuh ruang terbuka untuk mengintai mangsa, jalur lintasan yang sangat jelas, dan populasi mangsa besar seperti rusa, kerbau liar, atau babi hutan. Di Kalimantan, struktur hutannya jauh lebih tertutup, dengan medan yang bikin susah untuk berburu, ala stealth mode-nya harimau.
Bahkan satu penelitian menyebutkan bahwa Kalimantan lebih bersahabat untuk macan-dahan yang lebih kecil, lebih arboreal, dan lebih adaptif terhadap kanopi hutan yang rapat. Sedangkan harimau, mereka bukan pendaki pohon yang andal. Kalau suruh panjat pohon demi makan siang, mending dia cari di tempat lain aja. Chapter 3. Mitos. Sempat ada desas-desus bahwa harimau pernah hidup di Kalimantan. Ada cerita rakyat dari masyarakat Dayak yang menyebut tentang kucing raksasa penjaga hutan. Tapi setelah ditelusuri, deskripsi fisiknya lebih cocok ke macan dahan atau kucing liar berukuran besar, bukan harimau. Ada juga teori bahwa harimau mungkin sempat mampir sebentar, tapi populasinya terlalu kecil untuk bertahan jangka panjang, tanpa pasangan yang cukup, tanpa mangsa yang mendukung, dan dengan kompetisi dari predator lain. Mereka pun punah sebelum sempat meninggalkan bukti. Yang unik, Kalimantan justru kaya akan predator yang lebih halus. Macan dahan misalnya, punya gigi taring yang relatif besar dibandingkan ukuran tubuhnya. Bahkan giginya bisa lebih besar dari singa secara proporsional. Mereka juga punya ekor panjang dan tubuh fleksibel yang cocok untuk hidup di atas pohon. Ini menunjukkan bahwa di Kalimantan, alam lebih memilih predator dengan spesialisasi akrobatik, bukan kekuatan frontal seperti harimau. Chapter 4. Gagal menaklukkan Kalimantan. Jadi sebenarnya harimau bukan gagal sampai ke Kalimantan, tapi memang nggak minat aja. Dia punya preferensi habitatnya sendiri. Meskipun mereka suka berenang melewati sungai atau menempuh jarak jauh, mereka tetap pilih-pilih tempat. Sumatera misalnya punya hutan daratan rendah yang lebat, tapi masih menyediakan cukup ruang terbuka dan populasi mangsa yang cukup besar. Jawa dulunya juga punya ekosistem savana tropis yang cocok untuk berburu. Dan Bali mungkin sekedar ekstensi saja dari Jawa sebelum populasinya benar-benar runtuh akibat perburuan. Tapi Kalimantan terlalu rapat, terlalu lembab, terlalu vertikal. Alamnya seperti bilang kalau Kalimantan ini bukan tempatmu bro. Tapi ada tempat lain yang kamu pasti bakal suka. Dan harimau pun menurut dengan alam. Di sisi lain, ini juga jadi pengingat bahwa penyebaran spesies bukan sekedar soal geografi saja, tapi juga psikologi ekologi. Seekor harimau mungkin bisa pergi kemana saja yang dia mau. Tapi kalau dia merasa nggak cocok, ya dia nggak akan bertahan di tempat itu, memilih pergi aja. Kayak pasangan, kalau kamu merasa nggak cocok, ya pergi aja. Tapi kalau cocok, ya bertahan. Jadi, ketika kamu melihat peta penyebaran harimau dan melihat Kalimantan sebagai lubang kosong di tengah dominasi belang, itu bukan kesalahan geografi, tapi keputusan alami dari harimau itu sendiri. Bisa jadi, Kalimantan adalah satu-satunya tempat di Sundaland yang menolak menjadi kerajaan harimau. Bukan karena lemah, tapi karena sudah punya sistemnya sendiri. Ekosistemnya juga tidak butuh raja besar bergaris. Mereka sudah punya penjaga hutan yang lebih ringan, lebih gesit, fleksibel, dan lebih cocok dengan landscape vertikal yang rimbun. Dan harimau, mereka tahu diri kok, dan menyerahkan tanah Kalimantan kepada penghuninya saat itu. Dan dia memilih merantau ke tempat lain yang dia suka. Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.